Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang garis dan sudut. Garis dan sudut ini ada di materi semester 2 di kelas 7, yaitu tingkat SMP. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang garisnya terlebih dahulu. Di sini Ibu akan memulai dari yang akan kalian pelajari, yaitu tentang garis, kedudukan garis, membagi garis, perbandingan ruas garis, kemudian akan mengerti tentang sudut, jenis-jenis sudut, dan hubungan antar sudut. Kemudian selanjutnya lagi yang terakhir yaitu melukis sudut. Di sini tujuan pembelajarannya itu kalian harus dapat memahami dan menjelaskan hubungan antar garis dengan tepat. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan kedudukan kedua garis, yaitu sejajar, berhimpit, dan berpotongan, melalui satu benda dan suatu bidang. Kemudian, yang ketiga yaitu kalian harus dapat bisa mengukur besar sudut menggunakan satu busur derajat dengan tepat. Kemudian yang terakhir, kalian juga dapat menjelaskan perbedaan jenis sudut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan tumpul. Kalian ada yang kalian tahu nggak sih tentang garis? Garis itu apa? Nah, di sini garis itu ada satu pengertiannya, yaitu garis adalah deretan satu titik-titik yang banyaknya tidak terhingga, sehingga posisinya pun saling bersebelahan dan memanjang di kedua arah. Jadi bisa melalui kanan dan melalui kiri. Bentuknya itu disusun dari satu titik-titik yang banyaknya itu tidak bisa dihitung lagi, dan posisinya pun bersebelahan, kemudian bisa kalian satukan memanjang di kedua arah. Gitu. Untuk yang B, hubungan antar garis. Di situ kalian bisa lihat di gambarnya, ada dimulai dari titik, pembuatan titiknya dulu, titik A, kemudian di sini tambah lagi ada titiknya, titik R dan titik S. Di sini diganti hurufnya titik R dan titik S, kemudian disatukan menjadi satu garis, yaitu garis G, atau disebut garis RS karena si garis ini melalui si titik R dan titik S. Kemudian ada satu bidang, di mana bidang alfa, ini alfa, atau bidang KLM. Bidang KLM itu karena disebut KLM karena di sini satu bidang ini ada huruf K, huruf L, huruf M. So. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hubungan titik dan garis. Titik A dan yang terletak di garis L. Berarti si titik A ini dilalui oleh si garis L. Kalau yang berada di luar garis, berarti garisnya itu seperti ini. Ada garis, misalnya gini, ini garis L, titiknya itu berada di sini. Ini titik A. Nah, berarti untuk garis L, nah di sini berarti untuk garis L tidak melalui titik A. Artinya si titik A ini terletak di luar garis L. Kemudian, yang kedua, ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Dia dilalui oleh garis L. Nah, di sini disebutnya adalah titik segaris atau kolinear. Jadi si titik A, titik B ini dilalui sama garis L, itu namanya titik segaris karena posisinya sama dan bisa dilalui si garis L ini disebut kolinear. Kemudian untuk yang ketiga, yang selanjutnya ini adalah hubungan titik dan bidang. Nah, titik dan bidang di sini berarti ada gambar satu.
si titik C pada bidang alfa. Berarti titik C ini ada di dalam bidang alfa. Kemudian si titik D ini berada di luar bidang beta. Berarti si titik D ini nggak ada di dalam satu bidang beta, tapi ada di luar bidang beta. Selanjutnya adalah itu hubungan antar garis dan bidang. Di sini untuk kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan garis terhadap bidang ada 3 gambar. Garis terletak pada bidang, namanya garis terletak pada bidang berarti garisnya ada di satu bidang, di dalamnya. Kemudian garis sejajar bidang, berarti si garisnya ini ada sejajar sama si bidang tersebut. Bidang ini, berarti dia sejajar garisnya. Nah, ini kan garisnya ini sejajar. Garis H ini sejajar sama bidang si beta. Kemudian garis menembus atau memotong bidang. Nah, memotong. Ini bidang, satu bidang. Kemudian ada satu garis yang menembus si bidang tersebut. Nah, ini si titik-titik ini nih, titik-titik terputus ini, garis terputus ini, itu diibaratkan si garisnya itu menembus si satu bidang. Kemudian, selanjutnya, kedudukan dua garis. Ada dua garis sejajar. Nah, di sini dua garis sejajar atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak saling berpotongan. Notasinya ada di sini bisa kalian sebut garis miringnya ada dua, Bu. Boleh, berarti di sini untuk notasi dua garis sejajarnya seperti ini. Untuk contoh garis sejajarnya bisa dilihat di sini ada garis G dan garis L. Keterangannya, garis G dan garis L di atas saling sejajar. Kedua garis tidak akan saling berpotongan, walaupun diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi, walaupun si garis G sama garis L panjang banget, itu tidak akan saling berpotongan, karena dia disebut garis sejajar. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dikatakan dua garis berpotongan, yaitu jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang mempunyai satu titik potong. Notasinya adalah berbentuknya silang. Nah, di sini ada diagonal ke bawah, ada diagonal ke atas. Garis G ini diagonal ke atas, untuk garis L adalah diagonal ke bawah. Nah, dia saling memotong dan punya satu titik potong di sini. Itu titik P. Keterangannya di sini dijelaskan adalah garis G dan garis L di atas saling berpotongan. Perhatikan bahwa kedua garis tersebut mempunyai satu titik potong, yaitu titik P. Tuh. Selanjutnya, kedudukan dua garisnya itu garis berpotongan tegak lurus. Di mana tegak lurus berarti mempunyai satu sudut, yaitu sudut siku-siku. Nah, di sini adalah dua garis yang dikatakan saling berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar. Biasanya terletak pada segitiga siku-siku atau persegi panjang. Kemudian mempunyai satu titik potong juga. Nah, notasinya dari dua garis tegak lurus itu T terbalik. T kapital terbalik. Nah, di sini ada garis vertikal L dan garis horizontal G. Di sini bentuknya tegak lurus dan punya satu sudut, yaitu 90 derajat, dan berbentuk sudut siku-siku. Lalu, di sini keterangannya adalah garis G dan L di atas saling berpotongan yang membentuk garis tegak lurus dan mempunyai sudut
sebesar 90 derajat. Untuk yang garis perpotongan tegak lurus. Kemudian yang terakhir, ada dua garis berhimpit. Dikatakan berhimpit karena jika garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Jadi, posisinya itu dia menumpuk. Jadi, garis G dan garis L itu menumpuk. Terlihat hanya satu garis saja. Padahal di sini ada dua garis atau beberapa. Jadi misalkan ada 5 garis, tapi dia posisinya sama di sini, saling menumpuk. Itu dikatakan garis yang berhimpit. Gitu. Sini keterangannya, garis G dan L di atas saling berhimpit, sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.